Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu kembali dalam channel kita, channel kesayangan kita ini. Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang satu khasiat tumbuh-tumbuhan yang biasa dipergunakan untuk meruqyah atau untuk meracuni jin, mengusir jin, baik dalam diri maupun dalam rumah, toko, dan sebagainya. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengobati gangguan jin, gangguan sihir, dan sejenisnya, kita butuh merujuk kepada syariat agama kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang telah dilakukan oleh salafus soleh pada masa yang lalu. Karena ini berhubungan dengan yang gaib, kita harus berhati-hati sebagaimana para sahabat telah melakukan ruqyah, sehingga ditanyakan kepada Rasul, ditanyakan di hadapan, disampaikan kepada Rasul. Rasul mengatakan, tunjukkanlah ruqyah kalian kepadaku. Maka sahabat menunjukkan bagaimana cara mereka meruqyah. Maka Rasul mengatakan, tidak apa-apa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Bahwa untuk mengobati gangguan jin dan sihir ini, seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, Wahab bin Munabih, pernah menggunakan 7 lembar daun bidara untuk meruqyah. Sebagaimana yang ada di dekat kita ini, ada daun bidara, daunnya ini banyak durinya. Daun bidara ini, tumbuh-tumbuhan bidara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 2 surat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Saba ayat yang ke-16, dan juga dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-27 sampai 21. Jadi Wahab bin Munabih mengatakan, seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, kalau mau meruqyah, digunakan 7 lembar ini, diambil. Ini contohnya daun bidara yang ada di sebelah kita ini, pokoknya banyak durinya dan mudah ditanam. Seharusnya ada kaum muslimin ini menanam, memiliki pohon ini, karena pohonnya banyak khasiat. Oleh sebab itu, kalau kita meruqyah, ini salah satu di antaranya. Bisa juga dengan tumbuh-tumbuhan lain. Karena tidak ada kaifiat ruqyah yang diajarkan Nabi secara detail, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain sebagainya, ada kaifiat yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh manusia membuat kaifiat cara lain dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dalam meruqyah ini, Nabi tidak contohkan. Jadi banyak terjadi perbedaan-perbedaan di antara orang yang meruqyah. Ada yang menggunakan daun bidara, ada yang menggunakan zam-zam, ada yang menggunakan minyak zaitun, ada yang menggunakan air putih, dan berbagai macam fasilitas yang lainnya yang dapat dipergunakan untuk ruqyah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya tafadhol, disilahkan. Kita tidak boleh berobat atau melakukan ruqyah yang bertentangan dengan syariat atau maksiat, bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan Nabi, bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, bahwa kebiasaan ruqyah dengan daun bidara itu terbukti manjur untuk meracuni jin, mempercepat, membersihkan jin, gangguan sihir, gangguan santet, gangguan felet, apapun namanya, baik itu jin nasab maupun jin yang datang sendiri, dan berbagai macam gangguan jin. Daun bidara ini sangat efektif, sangat bagus, sangat manjur untuk digunakan sebagai terapi ruqyah syar'iyah.
Selain untuk terapi ruqyah syariah, membersihkan dari gangguan jin dan sihir, daun bidara ini juga serat khasiat. Salah satu di antaranya mengatasi jerawat, bintik-bintik jerawat. Maka itu ditumbuk, dicampur dengan lemon, dioleskan ke wajah, sekaligus selain mengatasi jerawat, dapat mengatasi penuaan dini, mengatasi kulit kering. Yang kulit-kulit kering, yang untuk menjaga tidak mudah keriput, tidak mudah kerut-kerut timbul di mata, silahkan dicoba daun bidara. Dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah tidak boleh ditinggalkan. Apapun obat yang kita gunakan, yang halal, yang sesuai dengan syariat, jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat kesembuhan itu adalah dari Allah, bukan dari obat, bukan dari bidara, bukan dari tabib, dokter, tukang ruqyah. Tidak, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menggantungkan hati kita kepada Allah, mohon kesembuhan itu dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau memberikan kesembuhan, sangat mudah. Tapi kalau Allah belum berikan kemudahan kesembuhan, kemanapun kita berobat, ke spesialis, ahli ini, ahli itu, tidak akan dapat kesembuhan itu. Oleh sebab itu kita perbanyak minta, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kesembuhan kita. Salah satu usahanya kesembuhan itu adalah dengan menggunakan daun bidara. Karena penyakit kadang-kadang bisa medis, bisa non medis. Kadang-kadang bisa kombinasi, komplikasi. Komplikasinya antara medis dan non medis, antara penyakit medis dan gangguan jin. Ini bisa kerjasama mereka untuk menyakiti manusia. Oleh sebab itu kita perlu ruqyah, juga perlu obat. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit gangguan jin adalah pohon bidara yang ada di sebelah kita ini. Ini dapat kita tanam, ditaruh di polybag, ditaruh di tanah, karena pohonnya bisa besar. Yang kedua, dapat menyembuhkan luka. Daun bidara ini memiliki sifat anti-inflamasi, sehingga mempercepat, membantu penyembuhan luka. Jadi kalau kita punya luka-luka, ditaruh daun bidara, itu diremas-remas, ditaruhkan, ditutupkan ke luka, itu mudah sembuh. Yang ketiga, menghilangkan bekas luka, juga mengantisipasi infeksi. Jadi daun bidara ini sangat banyak khasiatnya. Sangat banyak. Nanti dapat dilihat kita buku-buku buku-buku tumbuhan obat yang ada di sekitar kita. Salah satu yang tidak boleh kita lupakan adalah pohon bidara ini. Juga daun bidara ini dapat mengatasi flu dan meredakan demam. Karena sifatnya ini dingin. Ini sangat bagus kalau anak-anak kena demam, panas badannya, ini ditumbuk atau digiling, di blender, dicampurkan dengan susunya, diminum. Ini dapat pertolongan pertama untuk lebih cepat menurunkan demam di tubuh. Yang berikutnya, memperkuat gigi dan tulang, menghindari kerapukan tulang, keropos tulang. Dipergunakan minum bidara ini. Kadang-kadang kita ini aneh, kalau disuruh minum bidara ini kayaknya kita terhina gitu kayaknya. Perasaannya agak susah. Padahal pohon ini sangat banyak khasiat untuk membantu penyembuhan penyakit yang ada di tubuh kita. Dan banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Nanti dapat dilihat dalam bentuk referensi buku-buku pengobatan yang lainnya. Mudah-mudahan video singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang pohon bidara ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.